Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Pendengar dan pemirsa radio Silaturahim dimanapun Anda berada, juga TV Rasil, bagaimana kabar iman Anda pagi ini? Senang sekali saya Nurdiana, juga Neza dan Fajar, juga Yusuf di meja operator menemani ruang dengar Anda bersama keluarga pagi ini dalam kajian Hikmah Pagi bersama Ustadz Hamzah Alatos yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ustadz, pagi ini kita akan membahas lanjutan dari tema pekan kemarin ya Ustadz ya, ciri-ciri orang munafik dalam Quran. Nah pemirsa dan pendengar radio Silaturahim yang saya cintai karena Allah, pagi ini kita akan membahas tentang yang ada di surat At-Taubah ayat 73 dan 78, di mana di sini kita harus tegas terhadap kaum munafik yang mereka senang sekali memutarbalikkan fakta, apalagi bersumpah atas kebohongan mereka sendiri. Begitu kurang lebih ya Ustadz ya. Untuk pemaparan selanjutnya mari kita dengarkan dari Ustadz Hamzah Alatos. Tafadhol Ustadz. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV dimanapun antum berada, Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada hentinya, tak pernah putus. Nikmat dan karunia-Nya senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali yaitu nikmatul iman wal Islam, wa kafa bihima min ni'mah. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjelasan kita, kajian kita tentang ciri-ciri orang munafik di dalam Al-Quran akan kita lanjutkan dengan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surah At-Taubah, yang insya Allah akan kita baca dari ayat 73 sampai dengan 78. Sebagaimana biasa, marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab, Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati-hati kita, membersihkan hati kita dari segala al-fawahish al-batinah, memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, dan juga saudara-saudara kita kaum mukminin dan mukminat.
على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian kali orang-orang munafik senantiasa menipu kaum mukminin, memutarbalikkan fakta, bahkan sampai berusaha untuk membinasakan dan mencelakakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lembah Aqabah, seperti yang pernah saya ceritakan pada minggu yang lalu. Sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari peperangan Tabuk, Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan, memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita kaum mukminin untuk bersikap tegas terhadap mereka, orang-orang munafik ini. Di dalam surah At-Taubah ayat 73 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim.
wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Nabi, ini perintah kepada Rasulullah SAW dan juga ya, tentunya kepada kita kaum mukminin. Jahidil kuffara wal munafiqin. Berjuanglah kamu ya, dan kaum mukminin untuk melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kata jahid artinya berjuang, mengeluarkan segala daya dan upaya untuk menghadapi orang-orang kafir ya, dan orang-orang munafik. Para ulama, para mufassir membedakan di sini sikap dan tindakan yang kita ambil terhadap orang-orang munafik dengan sikap dan tindakan kita terhadap orang-orang kafir yang jelas-jelas memerangi kita. Rasulullah SAW diperintahkan untuk berjihad. Berjihad adalah badlul wus'i, artinya mengorbankan segala daya dan upaya untuk melawan kemungkaran, melawan musuh-musuh Allah. Berjuangnya di sini ya tentunya bagi mereka yang memerangi kaum muslimin secara terang-terangan, yaitu al-kuffar di sini ya, diperangi mereka itu, dilawan dengan sesuai apa yang mereka memerangi kita. Dengan senjata kita lawan dengan senjata. Mereka memerangi kita dengan pena, kita lawan dengan pena. Mereka memerangi kita dengan berbagai kemajuan teknologi, harusnya kita juga memerangi mereka dengan kemampuan yang sama. Sehingga dalam Al-Quran Allah sebutkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwakum wa aduwallah. Wa'iddu lahum, persiapkanlah untuk menghadapi mereka. Ini orang-orang yang kafir. Mastata'tum min quwwatin, apa saja yang kalian sanggupi dari berbagai macam kekuatan. Min quwwatin di sini bentuknya dalam bentuk nakirah, artinya segala macam kekuatan. Jadi bukan berarti itu hanya kekuatan senjata, akan tetapi juga kekuatan ilmu, kekuatan teknologi, kekuatan ekonomi. Ini kaum mukminin diperintahkan untuk mempersiapkan menghadapi mereka dalam berbagai hal, dalam berbagai bentuk kekuatan. Turhibuna bihi aduwakum wa aduwallah. Sehingga kalian dengan memiliki kekuatan, kesiapan yang bagus, niscaya hal tersebut membuat gentar musuh-musuh Allah. Jadi kaum mukminin tidak disepelekan, tidak dihinakan, tidak diremehkan. Tapi kalau kaum mukminin lemah, nah pada saat itulah mereka akan menginjak-injak kita, melemahkan kita, menghinakan kita, mendiskreditkan kita dalam berbagai hal. Ya. Tatkala misalnya media mereka kuasai, teknologi mereka kuasai, dengan seenaknya mereka akan menjelek-jelekkan, menyudutkan kaum mukminin. Akan tetapi kalau kita memiliki kekuatan yang sama, ya, hal itu ya mereka tidak dapat melakukan dengan seenaknya. Jahidil kuffar. Jadi orang-orang kafir di sini tentu jihadnya jelas. Bagaimana Rasulullah SAW pun memerangi mereka dengan kekuatan senjata dan kekuatan pasukan. Tentunya bagi mereka yang memerangi kaum mukminin. Wal munafiqin, dan juga berjuanglah untuk melawan orang-orang munafik ini. Yaitu kita lihat bagaimana sikapnya Rasulullah SAW di dalam memerangi mereka. Artinya bukan dengan senjata, akan tetapi diperangi dengan logika, diperangi dengan dalil, diperangi dengan bagaimana mereka itu ya
ditunjukkan kebohongan mereka, dibuka kedok mereka, ya, sehingga mereka tidak berkutik lagi, ya. Mereka dihinakan, ya, dengan dibuka segala tipu muslihat mereka, diperlihatkan kepada halayak bagaimana tipu muslihatnya orang-orang munafik tersebut. Waghluz alaihim, dan bersikaplah, ya, bersikap keras terhadap mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang-orang munafik ini yang sudah keterlaluan, ya. Bagaimana upaya mereka untuk memperdayakan kaum mukminin, ya. Rasulullah SAW diperintahkan untuk berlaku tegas terhadap mereka. Waghluz alaihim, ini sikap kaum mukminin di dunia. Wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir, dan tempat mereka nanti di akhirat adalah neraka jahanam. Orang munafik dan orang kafir sama tempat mereka. Wa bi'sal masir, itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kembali bagaimana, kenapa kita harus bersikap tegas terhadap mereka, bersikap keras terhadap mereka. Dikarenakan mereka itu yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Yahlifuna billah, mereka senantiasa bersumpah dengan nama Allah. Ma qalu, bahwasanya mereka tidak mengatakan hal yang mereka katakan, ya, yang mereka dituduhkan. Ini tentunya ada asbabun nuzulnya dari kalimat ini, seolah-olah kalimat ini tidak sempurna kalau kita tidak tahu apa sebabnya, apa yang dimaksudkan. Yahlifuna billahi ma qalu, mereka bersumpah dengan nama Allah, sungguhnya mereka nggak mengatakan itu, ya. Ini salah satu asbabun nuzulnya, dikatakan bahwasanya ada sahabat Nabi yang bernama Amir bin Qais. Dia mendengar ada seorang munafik yang bernama Jallas. Ini si munafik ini, tatkala Rasulullah SAW khutbah, tatkala Rasulullah SAW memberikan nasihat, si munafik ini selalu mereka mengatakan, oh, si Nabi Muhammad itu bohong, itu dusta, ya. Selalu menjelek-jelekan Nabi di belakang Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya ucapan ini disampaikan kepada Nabi SAW. Ketika dihadapkan kepada Nabi dan ditanya, ya, di hadapan para sahabat yang lain, di mimbar Nabi kita Muhammad SAW, ini orang munafik berdosa. Ya, dia bersumpah bahkan, saya enggak mengatakan itu. Saya tidak pernah mengatakan itu. Kemudian Amir bin Qais yang dia juga kemudian bersumpah bahwasanya dia pernah mendengar si Jallas ini mengatakan apa yang ia katakan, bahwasanya ucapan-ucapan Nabi itu adalah dusta. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia hanya berdoa, ya Allah, turunkanlah ayat Al-Quran yang membuka tentang kebenaran apa yang saya katakan ini. Rasulullah pun mengaminkan doa Amir bin Qais ini. Tidak lama kemudian turun ayat ini, yaitu yang menceritakan bagaimana orang-orang munafik itu, semacam Jallas tadi, mereka senantiasa bersumpah, ya, dengan nama Allah, bahwasanya mereka itu tidak mengatakan apa yang dituduhkan kepada mereka. Jadi mereka berani bersumpah, orang munafik ini, mereka berani memutarbalikkan fakta, ya, tidak mengakui apa yang mereka perbuat, ya, walaupun itu sudah jelas-jelas ada buktinya.
Ya, ini adalah sifat daripada orang-orang munafik. Walaqad qalu kalimatal kufri, dan sungguh mereka itu telah mengatakan suatu perkataan kekafiran, perkataan yang bisa membawa seseorang kepada kekafiran. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka benar-benar telah kafir setelah mereka itu Islam. Ya, setelah mereka menyatakan diri mereka bahwasanya mereka ini ya masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Tapi perbuatan mereka, ucapan mereka itu adalah ucapan kekafiran, dan mereka itu menjadi kafir dengan ucapan tersebut setelah mereka yang tadinya Islam. Wahammu bima lam yanalu, dan mereka menginginkan untuk melakukan suatu perbuatan yang mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka itu. Ini juga kalimat ini menceritakan bagaimana upaya orang-orang munafik setelah Rasulullah SAW pulang dari peperangan Tabuk seperti yang saya ceritakan, ya, itu adalah peperangan yang jauh ya dari Madinah. Waktu itu perang ini pun berlangsung di saat terik-teriknya matahari, arti pada saat musim panas, dan juga pada saat peceklik, artinya pada saat mereka belum panen, mendekati panen, ya. Istilahnya kalau sekarang orang gajian pada saat tanggung bulan, ya, menjelang kurma dipanen seperti itu, sehingga banyak orang-orang yang lemah imannya, mereka tidak ikut perang Tabuk. Mereka beralasan, mereka sedang menunggu hasil panen mereka. Nah, ini orang-orang munafik sepulangnya dari Tabuk, mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW waktu pulang dari Tabuk melewati lembah, ya, melewati suatu lembah, kemudian Rasulullah memerintahkan orang kaum mukminin jalan lewat lembah, dan Rasulullah bersama 2 sahabatnya lewat melalui jalan tebing Aqabah, disebut tebing Aqabah. Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bakal ada orang-orang yang akan memperdayai beliau. Rasulullah perintahkan sahabatnya Ammar bin Yasir menuntun untanya, ya, Rasulullah menunggang unta, dan sahabat Hudzaifah bin Yaman berada di belakangnya. Hudzaifah bin Yaman ini salah seorang sahabat yang terkenal dengan sebutan sahibu sirri Rasulillah, artinya sahabat yang memegang rahasianya Rasulullah SAW, terutama tentang nama orang-orang munafik. Rasulullah kalau beritahu, ya beritahunya kepada Hudzaifah bin Yaman ini radhiyallahu anhu. Ketika sudah mendekati Bukit Aqabah di sana, ya, benar ya, apa yang Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ada orang-orang munafik yang bermaksud membunuh Rasulullah SAW. Ya, mereka mengejar dari belakang dengan kuda-kuda mereka. Ya, pada saat itu gelap, ya, malam, ya. Kemudian mereka pun, ya, menggunakan cadar begitu, ya, menggunakan cadar. Jadi mengejar, ada sekitar 12 orang ini orang munafik mengejar, maksudnya ingin mengagetin Rasul itu supaya untanya Rasul tergelincir ke jurang. Tapi ketika mendekat kepada untanya Rasulullah SAW, kemudian Hudzaifah bin Yaman yang di belakang dengan tongkatnya dia pukul setiap muka kuda yang mendekat, sehingga mereka kemudian kabur, ya. Kudanya marah berbalik. Setelah mereka pergi, Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya Hudzaifah bin Yaman, "Hai Hudzaifah,
tahukah engkau siapa mereka? Kata Hudzaifah, kalau melihat kudanya saya kenal mereka itu. Tapi mereka pakai cadar ya Rasulullah, penutup muka seperti itu. Sehingga saya tidak kenal siapa mereka. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama mereka. Ya. Ada 12 orang. Sehingga ada terkenal hadis Nabi kita Muhammad SAW ya, dalam riwayat Muslim, inna fi ashabi 12 munafiqan. Sungguhnya di antara sahabatku ada 12 orang munafik. Thamaniyatun minhum la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamru fi sammil qiyad. Ada 8 orang di antara mereka. Mereka tidak akan masuk surga sampai ya, unta masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil mereka masuk ke dalam surga. Dan tentunya kalau yang dikatakan seperti itu, artinya mereka sampai akhir hayatnya mereka tidak taubat. Adapun yang sisanya, ya mereka bertaubat. Nah inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 74, wahammu bima lam yanalu. Dan mereka setelah bertekad untuk melakukan suatu perbuatan yang mereka tidak dapat mencapainya, ya mereka gagal di sana. Nah orang-orang munafik ini ya, sebenarnya istilahnya kalau kita sekarang mereka itu sudah diberikan hati, ya, sudah diberikan kebaikan. Rasulullah perlakukan mereka dengan baik, ya. Istilahnya sudah diberikan hati, minta jantung, misalnya seperti itu orang-orang munafik ini. Allah subhatkan wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli. Dan mereka itu tidak melakukan perbuatan dendam seperti itu, ya, melainkan dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupkan mereka dari karunia-Nya. Dan juga Rasulullah SAW sudah mencukupkan mereka dari karunia-Nya. Ini kalimat ini ya biasanya seperti kita mengatakan, waduh, kepada seorang, dosa kami kepada kalian yang berbuat jahat kepada kami, ya, tidak lain adalah karena kami berbuat baik kepada kalian, karena kami membantu kalian, itu adalah kesalahan kami terhadap kalian. Ini kalimat ini semacam itu ya dalam Al-Quran. Jadi maksudnya adalah bagaimana kebaikan yang diberikan Allah kepada mereka dan juga diberikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Ya, sikap yang baik, mereka tidak dimusuhi seperti orang-orang kafir, diperlakukan sebagai seorang muslim. Tapi ya, kebaikan Rasulullah SAW ini bahkan dibalas dengan keburukan. Sampai mereka berniat bahkan untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman Rahim. Allah senantiasa membuka pintu taubatnya kepada hamba-hambanya yang ingin bertobat. Fa iyyatubu yaku khairal lahum. Jika mereka mau bertobat, itu akan menjadi baik bagi mereka. Nah, kalimat ini ya menunjukkan bahwasanya Allah yang Maha Rahman dan Rahim, sesuai dengan hadis Nabi, bahwasanya Allah akan membuka pintu taubatnya selama seorang itu belum sekarat. Artinya selama dia masih hidup, senantiasa diberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, ini jelas. Kemudian juga ketika mendengar ayat ini turun, fa iyyatubu yaku khairal lahum, kemudian dia bertobat tadi. Dia bertobat dan dia ya, menginsafi perbuatannya, mengakui omongannya yang dusta. Di antara munafik-munafik tadi pun ada juga yang bertobat. Ya, sehingga Rasulullah katakan hadis tadi, inna fi ashabi 12 munafiqan, sungguhnya di kalangan sahabatku ada 12 orang munafik, thamaniyah minhum, ada 8 di antara mereka yang tidak masuk surga, tapi berarti yang sisanya ada 5 itu mereka bertobat. Itu ya. Ini juga dengan firman Allah menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi mereka yang ingin bertobat. Wa iyyatawallaw, apabila mereka berpaling, yu'adzibhumullahu 'adzaban alima fid dunya wal akhirah. Allah akan mengadab mereka
dengan adab yang pedih di dunia dan akhirat. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada bagi mereka di muka bumi ini penolong, pelindung maupun penolong. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala ceritakan lagi bagaimana ciri-ciri orang munafik ini. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka ada orang-orang yang berjanji kepada Allah. Lain atana min fadlihi, kalau Allah memberikan kami dari karunia-Nya. Lanasaddaqanna, pasti kami akan bersedekah. Lanasaddaqanna ini ada tasydid di shad, itu asalnya lanatasaddaqanna, pasti kami akan bersedekah. Walanakunanna minas salihin, dan pasti kami akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Akan tetapi setelah Allah memberikan kepada mereka dari karunia-Nya, ya, bakhilu bihi, mereka bakhil. Apa yang mereka janjikan ingin bersedekah, mereka tidak laksanakan. Wa tawallaw, dan mereka berpaling, wa hum mu'ridun. Ya, dan mereka senantiasa menentang. Jadi dalam ayat ini jelas dari ciri orang munafik mengingkari janji. Idza wa'ada akhlafa, dalam hadis seperti itu. Ya. Ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik ada 3. Ya. Dalam yang hadis yang lain ada 4. Yaitu idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar janji. Wa idza tumina khana, dan kalau dia dipercaya dia khianat. Ya, dalam riwayat yang lain yang keempat, wa idza khasama fajara, kalau dia berdebat, dia bertengkar, keluar kata-kata yang kotor. Wa minhum man ahadallah, di antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah, lain atana min fadlihi, kalau Allah memberikan kami dari karunia-Nya, maksudnya mereka ini asalnya hidupnya susah. Ya. Kalau dapat kekayaan, kalau dapat harta, dia berjanji untuk bersedekah, untuk membantu orang yang susah. Walanakunanna minas shalihin, dan kami pasti menjadi orang-orang yang baik. Ya, ini ciri orang munafik, dan hati-hati kita, ya, kita terhinggap oleh sikap ini. Banyak di antara kita, ya, yang asalnya hidupnya susah, ya, hidupnya melarat. Waktu dia melarat, waktu dia susah, dia bilang, ya Allah, dia berdoa, ya Allah, berikanlah kami harta, berikanlah kami kekayaan, ya, berikanlah kami kemampuan, kekuatan ekonomi. Ini kalau saya sudah kaya, saya akan bantu tuh kerabat-kerabat saya akan bantu tuh orang miskin, saya akan bantu fakir miskin, saya bantu anak-anak yatim. Ya, saya akan menjadi orang yang saleh. Tapi ya, ketika orang itu mendapatkan kekayaan, dia lupa dengan janjinya. Ini banyak, ini ciri orang-orang munafiknya. Jadi apalagi berjanji kepada Allah. Sehingga Allah katakan kita ini hidup di dunia akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian ini bukan saja kesulitan hidup, ya, kesusahan, kemelaratan, kesempitan, atau musibah yang menimpa kita. Bukan hanya itu, tapi kekayaan pun itu adalah ujian. Ya. Banyak orang lulus, ya, ketika diuji dengan kesusahan. Dia bisa bersabar. Dia bisa tahan menghadapi kesusahan, dia menghadapi musibah. Dia teguh imannya ketika menghadapi cobaan tersebut. Tapi banyak di antara mereka ketika diberikan kekayaan, dia gagal di dalam menjalani ujian kekayaan dan kesenangan tersebut.
Nah, ini yang sering kali tidak diperhatikan, ya. Dikira ujian itu hanya kesusahan, kesulitan hidup, ya. Bahkan kekayaan pun, ya, kita diuji, ya, dengan kekayaan. Apakah kita dengan memiliki kekayaan, ya, kita ini benar-benar mengeluarkan hak fakir miskin? Apakah dengan kekayaan yang kita miliki kita bisa gunakan untuk membantu orang-orang yang lemah? Nah, pada saat itu kita diuji, ya. Hendaknya kita melihat bagaimana ucapan Nabi Allah Sulaiman, ya, ketika jaya-jayanya beliau, ketika dengan kekuasaannya, ya, dia bisa mendatangkan singgasana Ratu Belqis dari negeri Yaman, ya, ke istananya yang berada di Palestina, ya. Istana Nabi Sulaiman di Palestina, istana Ratu Belqis di Yaman, ya. Bagaimana singgasana Ratu Belqis itu bisa didatangkan, ya, oleh pasukannya, oleh artinya orang-orang yang hebat di sekelilingnya, di mana pada waktu itu dia tawarkan, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Belqis, ya, sebelum mereka, yakni Ratu Belqis dan pasukan itu datang kepada aku dalam keadaan muslimin. Ayyukum ya'ti bi'arshiha qabla ayyatuni muslimin. Ya, siapa di antara kalian yang sanggup mendatangkan singgasana tersebut? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kemudian ifrit, ya, jin berkata, ifritun minal jinni. Ifrit artinya seorang yang pandai, yang pintar dari bangsa jin. Kata ifrit itu julukan bagi jin yang pandai, ya, yang pintar, ya. Dari mereka berkata, saya sanggup mendatangkan singgasana tersebut sebelum kamu bangun dari majelis ini. Arti sebelum selesainya sidang ini. Tapi kemudian ada seorang yang mukmin yang saleh berkata, wa qala rajulun, ya, mu'minun, ya, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, ya. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Kemudian orang yang memiliki ilmu dari Alkitab, dia berkata, ya, arti dari bangsa manusia ini berkata, saya sanggup mendatangkan singgasana tersebut sebelum kamu berkedip. Arti dengan kecepatan cahaya dia bisa mendatangkan singgasana tersebut. Falamastaqarra indahu. Benar, ya. Kemudian tatkala singgasana itu sudah ada di hadapan Nabi Allah Sulaiman. Apa kata Nabi Allah Sulaiman? Ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana tatkala beliau sudah memegang tampuk kekuasaan yang begitu tinggi, menjadi raja bukan saja dari manusia tapi dari bangsa jin. Ya, Nabi Sulaiman bisa pergi ke sana kemari, ya, dengan bantuan angin. Dia katakan apa ketika singgasana sudah ada di hadapannya? Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia Tuhanku. Ini aku dapatkan bagaimana kekuatan dan kejayaan ini adalah karunia Tuhanku. Ini semata-mata tidak lain liyabluwani, ini Allah ingin menguji aku. Ingin menguji aku, aashkuru am akfur, apakah aku benar-benar bersyukur atau aku kufur atas nikmat-nikmat yang dikaruniakan kepadaku. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala bukan saja kesulitan hidup, tapi kesenangan pun itu adalah ujian. Ya, karena kita hidup di dunia ini, ya, tidak lepas dari ujian. Untuk mengetahui kualitas diri kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguji kita, ya, dengan berbagai hal tadi.
Nah, kalau orang munafik, ya, mereka berjanji, ini ciri orang munafik tadi, berjanji kalau dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersedekah, dia akan membantu orang, dia akan selalu menjadi orang yang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu minhu. Tatkala mereka diberikan karunia dari Allah, mereka bakhil, mereka pelit. Jadi hendaknya kita harus hati-hati. Sifat orang bakhil ini adalah sifat orang-orang munafik. Wa tawallaw wa hum muridun, dan mereka ya enggan melakukan sedekah tadi, ya, berpaling, ya, dan menentang. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, lalu Allah sematkan, Allah taruhkan sifat munafik di hati mereka. Ila yaumi yalqawnahu, sampai dia berjumpa dengan Allah, mereka berjumpa dengan Allah. Jadi sifat munafik ini tertanam di hati mereka, ya, aqabahum dari kata aqibah, artis selanjutnya, ya. Fa'aqabahum di sini menunjukkan kalimat aqabahum di sini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan sifat kemunafikan di hati mereka, bukan. Akan tetapi Allah sebutkan di sini sifat munafik itu bisa timbul, bisa tertanam di dalam hati seorang, fi qulubihim bima akhlafullah, disebabkan mereka menyalahi janjinya kepada Allah. Jadinya sifat munafik ini, ya, bisa tertanam kepada seseorang apabila mereka senantiasa mengingkari janjinya terhadap Allah. Wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan mereka itu berdusta. Ya, orang selalu mengingkari janji, selalu berdusta, ya, sehingga kemudian tertanam di dalam hatinya sifat munafik ini. Jadi demikian pula sebenarnya sifat keingkaran, ya, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang menjadi kafir, menjadi munafik, bukan. Itu semuanya, ya, akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Ya, ini ayat ini pun menerangkan, memberikan pemahaman kepada kita tentang pengertian yudhillu may yasha wa yahdi may yasha, ya. Allah menyesatkan orang yang Ia kehendaki dan memberikan hidayah kepada orang yang Ia kehendaki. Dan kehendak Allah bukan semena-mena, ya. Di ayat yang lain dijelaskan bagaimana wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, bahwasanya yang disesatkan oleh Allah adalah orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang awalnya melakukan perbuatan buruk, kemudian perbuatan buruk diulangi itu, akhirnya Allah sesatkan mereka. Artinya biarkan mereka di dalam kesesatan tersebut. Begitu juga hidayah, orang yang Allah tunjukkan kepada mereka adalah orang yang mencari petunjuk, ya, mencari petunjuk, kemudian Allah berikan petunjuk kepada mereka. Jadi dari upaya mereka terlebih dahulu, karena manusia ini diberikan pilihan hidup di dunia ini. Fahadainahun najdain. Manusia itu beri pilihan jalan kebaikan dan pilihan jalan keburukan. Dan setiap pilihan yang diambil oleh manusia ini, dia harus, ya, ada konsekuensinya. Ya, apa yang dia pilih, dia harus mempertanggungjawabkannya. Ya, jadi seperti yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis Qudsi yang menyatakan bahwasanya hidayah tersebut Allah berikan kepada mereka yang berusaha mencari hidayah tersebut. Ya, barang siapa yang datang kepadaku, dalam satu hadis Qudsi, 1 jengkal, aku akan datang kepadanya 1 hasta. Jadi siapa ya pelaku yang lebih dahulu? Itu manusia. Siapa yang datang kepadaku 1 jengkal, aku akan datang kepadanya 1 hasta. Artinya dia datang dulu sedikit, Allah akan datang lebih banyak kepadanya. Siapa yang datang 1 hasta, aku datang kepadanya 1 debah.
Barang siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan mendatangi dengan berlari. Ini menunjukkan bagaimana kita ini kalau ingin mendapatkan hidayah, bukan ntar juga misalnya orang-orang seperti orang-orang Jabariyah yang mengatakan, oh saya ini maksiat, ini kehendak Allah. Udah ditakdirkan oleh Allah, saya jadi begini, udah ditakdirkan oleh Allah. Itu salah. Ya. Ya. Kamu bermaksiat itu adalah pilihan kamu. Ya. Kamu yang memilihnya. Ya. Kamu itu pun bertaat kepada Allah, itu adalah pilihan kamu. Ya. Setiap kali kamu taat mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan kepada kamu. Itulah yang disebut hidayah taufik. Ya, taufik wal hidayah. Jadi kita ini diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang kita bisa memilihnya, maka setiap hal-hal yang kita diberikan pilihan tersebut, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan kita tersebut. Ini juga di sini bagaimana sifat nifak itu bukan berarti itu adalah kehendak Allah, ini orang dijadikan munafik. Oh, ini dijadikan kafir. Tidak, akan tetapi itu adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si manusia tadi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa Allah semarkan sifat kemunafikan di dalam hati mereka. Bima akhlafu wa'dallah, disebabkan mereka menyalahi janjinya terhadap Allah, mengingkari janjinya kepada Allah. Ini yang disebut dalam hadis Nabi, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkar janji. Jadi janji kepada Allah maupun janji kepada manusia sama. Orang yang suka mengingkari janji itu adalah ciri daripada orang munafik. Wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan mereka itu selalu berdusta. Nah, berdusta pun ya seperti hadis Nabi, ciri orang munafik tadi, idza haddatsa kadzaba. Nah, kalau dia berbicara dia berdusta. Nah, ini berdusta ini yang selalu dilakukan berulang-ulang, maka itu akan menjadi stempel, ya, akan menjadi cap bagi seseorang menjadi orang yang munafik. Dalam satu hadis, kalau orang berdusta mungkin kalau pertama kali nggak pernah berdusta, dia berdusta, itu biasanya gemetar hatinya, ya kan? Itu karena itu bertentangan dengan hati nuraninya. Akan tetapi kalau orang mengulang-ulangi dia berdusta, kemudian dia tidak taubat, ya, nanti lama-lama kedustaan itu menjadi biasa bagi dia. Berdusta itu menjadi hal yang biasa bagi dia, istilahnya jadi lalapan lah buat dia, seperti itu. Rasulullah katakan, wa innar rajula la yakdzibu, ya, fayuktabu 'indallahi kadzaban. Ya, sungguhnya ada orang senantiasa berdusta, ya. Berdusta mungkin pertama kali dia berdusta, dia gemetar tadi, dia takut. Akan tetapi kalau dia nggak bertobat, ya, dia terus berdusta, sehingga dia dicatat oleh Allah di sisi Allah itu dia sebagai pendusta. Jadi kalau sudah makin terus menerus, seperti ya, digambarkan dalam hadis lain, hati manusia itu bagaikan sesuatu yang putih bersih, fitrah kan. Kalau apabila seorang itu berdusta atau dia berdosa, maka hati itu akan ada titik hitam, ada noda hitam. Kalau dia tobat, dihapus lagi itu tinta hitam. Tapi kalau dia berdosa lagi, kemudian dia nggak tobat, berdosa lagi, terus sehingga semua hatinya itu menjadi hitam. Itulah kalau hati sudah hitam, itu susah masuk hidayah lagi itu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini firman Allah katakan, ya, sekali-kali tidak. Sungguhnya di hati mereka itu ada arran. Arran itu seperti karat. Karat ini apakah Allah yang naruhkan kepada mereka? Enggak. Ya, karat mereka bukan Allah yang menyebabkannya. Bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan mereka. Jadi seorang tadi di sini disebutkan pun menjadi munafik, bukan Allah tetapkan dia jadi munafik. Seorang menjadi kafir bukan Allah
tetapkan dia menjadi kafir, akan tetapi dari perbuatan mereka, dari keingkaran mereka, ya, bima akhlafu wa'ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun, dan dengan apa, disebabkan mereka mengingkari janji apa yang janjikan kepada Allah, dan disebabkan karena mereka berdusta. Mereka berdusta, ya, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum. Apakah mereka tidak tahu bahwasanya Allah itu mengetahui rahasia mereka, wa najwahum, ya, dan bisikan-bisikan mereka, wa annallaha 'allamul ghuyub, dan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang gaib. Nah, ini adalah kalau orang tidak beriman, ya, akan timbul hal-hal seperti itu, akan mudah baginya mengingkari janji, berdusta, karena nilai keimanannya berarti tipis di situ. Ya, seolah-olah Allah nggak tahu hati nurani seorang. Ya, apa yang kita sembunyikan seolah-olah Allah nggak tahu. Di sini Allah tegaskan, di sini ingatkan, alam ya'lamu, apakah mereka nggak tahu? Annallaha ya'lamu sirrahum, bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, apa yang mereka rahasiakan, dan bisikan-bisikan mereka. Wa annallaha 'allamul ghuyub, dan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang gaib. Ya, inilah ciri-ciri dari orang-orang munafik. Ya, di antaranya tadi, ya, sesuai dengan hadis, yaitu berdusta, ya, dan menyalahi janji, mengingkari janji. Ya, dan ciri yang lain bagaimana mereka itu juga bakhil, ya, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhwan akhwat, demikian tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ustadz Amzah Alatas, ya, bagaimana ciri-ciri orang munafik, yaitu ketika dipercaya dia ingkar, juga termasuk salah satunya juga bakhil, ya, berjanji juga khianat. Semoga kita terhindar dari sikap sedemikian. Nah, kami mengundang dari pendengar Radio Silaturahim juga pemirsa Rasil TV untuk berinteraksi dengan kami di 021 845 1512, juga di WhatsApp di 08111 999 720. Namun setelah jeda yang berikut ini, tetaplah bersama kami.